warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas modul 3.2.A.6, demonstrasi kontekstual, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, menganalisis video praktik baik. Perkenalkan, saya Yuni Sulistiawati SPD, Unit Kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Dalam tugas ini, terdapat tujuan pembelajaran khusus yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Baiklah, tugas dalam demonstrasi kontekstual berupa menganalisis video praktik baik. Hasil analisis. Visi sekolah tempat guru tersebut mengabdi adalah mewujudkan peserta didik mandiri, kreatif, dan berkarakter. Adapun prakarsa perubahan yang diusulkan adalah menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar. Dalam video dijelaskan, SD Negeri Cipanas merupakan salah satu sekolah yang berada di Kota Serang. Visi dari sekolah ini adalah mewujudkan peserta didik mandiri, kreatif, dan berkarakter. Terdapat salah satu guru yang akan mengimplementasikan prakarsa perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif. Prakarsa perubahannya ialah menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar. Dalam merumuskan pertanyaan utama, ia berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sehingga dihasilkannya pertanyaan utama dari prakarsa, yaitu bagaimana agar kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Untuk lebih rinci dari alur bagja, inquiry apresiatif yang dilakukan dan dianalisis dalam video praktik baik, diantaranya adalah yang ke-1, merumuskan pertanyaan utama untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi sekolah. Pada tahap ini, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa. Selanjutnya, guru mencoba menggali informasi dengan meminta pendapat murid terkait kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menjadi penyemangat dalam belajar. Dalam hal ini adalah buat pertanyaan. Yang kedua, menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali
potensi dan inti positif, serta mengumpulkan data. Pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pendapat serta pengalaman murid. Guru juga memberikan kesempatan murid untuk melakukan observasi atau wawancara di kelas lain untuk mencari inspirasi seluas-luasnya. Kemudian guru memfasilitasi murid dalam kelompok untuk mendiskusikan hal yang disukai dari kelas sendiri atau kelas lain dan memandu murid melihat hal positif dari kelas sendiri dan kelas lain. Di sini adalah ambil pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, menyusun gambaran atau bayangan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat belajar. Hal yang dilakukan oleh guru tersebut adalah meminta murid untuk membayangkan kelas impian mereka. Selanjutnya, guru memfasilitasi setiap kelompok menganalisis alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambarkan kelas impian. Kemudian murid menjelaskan dengan kelas impian, desainnya, dan menjadi penyemangat belajar dan mempresentasikannya. Dalam hal ini adalah gali mimpi. Selanjutnya yang keempat, yang dilakukan dalam video tersebut adalah mengidentifikasi tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk terwujudnya prakarsa perubahan. Pada tahap ini, guru membimbing murid untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam mendesain kelas impian. Kemudian guru membagi murid menjadi 4 kelompok dengan bagian masing-masing. Dalam hal ini adalah jabarkan rencana. Dan yang terakhir dalam tahap ini, menentukan peran, waktu, pendamping, pengarah dalam menjalankan prakarsa perubahan. Pada tahap ini, guru dan murid menyepakati waktu pelaksanaan desain kelas impian dengan pembagian tugas yang jelas. Antara lain, kebersihan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku dan buku, memasang hiasan pada dinding. Kemudian guru juga melakukan pendampingan serta penyelesaian apabila terdapat kendala, serta memotivasi dan mengapresiasi hasil prakarsa perubahan. Dalam hal ini adalah atur eksekusi. Tahapan bagja yang telah dilakukan oleh guru tersebut dalam video yang saya analisis. Selanjutnya, dalam memprakarsai sebuah prakarsa perubahan, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak di bawah pelopor prakarsa. Oleh karena itu, peran pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap proses atau tahapan terlaksananya prakarsa perubahan. Adapun hasil analisis peran pemimpin dalam video praktik baik tersebut di antaranya 1. Guru atau pemimpin pembelajaran berusaha menggunakan pendekatan berbasis aset. Ia berusaha membuka pemahaman dan kesadaran akan kekuatan yang ada melalui kekuatan atau potensi dalam berkolaborasi. Yang kedua, guru mengarahkan murid untuk fokus pada kekuatan kelas dalam mewujudkan impiannya. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu memetakan sumber daya yang ada di sekolahnya sesuai dengan kompetensinya untuk mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat belajar. Yang keempat, memberdayakan kemampuan murid untuk membayangkan kelas impian dan mewujudkannya. Yang kelima, guru mampu mewujudkan suasana kelas yang nyaman sesuai tujuan masing-masing siswa dengan bekerja secara bersama-sama atau berkolaborasi. Selanjutnya, sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan berbagai pendekatan. Salah satunya pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Dalam tayangan video tersebut,
aset tersebut terbagi menjadi beberapa modal. Inilah hasil analisis berupa modal utama pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan pemanfaatannya. Yang pertama, modal manusia. 1. Guru. Mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Yang kedua, murid. Mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku. Yang kedua berkaitan dengan modal utama pemimpin pembelajaran adalah modal sosial. Adanya lingkungan yang sangat mendukung dan saling mendukung untuk bekerja sama secara harmonis, hubungan yang sehat, serta toleransi dalam mewujudkan impian bersama. Lingkungan ini menjadi aset yang sangat berpotensi mewujudkan tujuan ataupun visi bersama. Modal utama pemimpin pembelajaran selanjutnya dalam video tersebut adalah yang ketiga, modal agama dan budaya. Adanya kebiasaan bergotong royong antar guru atau teman sejawat dan antar murid, sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, modal fisik. Tersedianya ruang kelas, buku paket di perpustakaan, meja, kursi, papan tulis, alat tulis, dan lainnya. Pemanfaatannya adalah memberdayakan perlengkapan yang ada untuk menciptakan kelas yang nyaman dengan hiasan dinding dan desain kelas yang menyenangkan. Selanjutnya yang kelima adalah modal lingkungan atau alam. Hiasan yang didapat dari lingkungan sekitar, sekolah, kemudian dikreasikan dan ditempel di dalam kelas impian. Dan yang keenam, modal finansial. Tersedianya alat dan perlengkapan seperti buku bacaan yang kemudian diletakkan di sudut baca kelas. Pemanfaatannya adalah dengan peralatan dan perlengkapan tersebut, murid di kelas dapat berkolaborasi membersihkan kelas, menata kursi meja, dan menghias dinding. Demikianlah pemaparan berkaitan tentang modul 3.2 untuk menganalisis video yang terdapat dalam tugas ini. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Guru penggerak selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.